Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Dan kita bertemu kembali dalam dialektika malam ini. Dialektika malam ini kita membahas sebenarnya tema yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan masalah politik dan misalnya pemerintahan. Teman-teman sekalian, tema yang saya maksud yang akan kita bahas adalah diktator. Sebenarnya ini tema atau istilah yang sudah lama sekali muncul pada masa 5 abad sebelum Masehi. Dan istilah ini sebenarnya istilah yang berasal dari bahasa Romawi. Dan pada masa Romawi sebenarnya istilah ini tidak begitu bermakna negatif. Jadi diktator itu justru sebenarnya sering sekali dijadikan sebagai jalan untuk bisa misalnya bagaimana dari situasi yang tidak nyaman, situasi perang atau ada ancaman negara, maka diperlukan seorang diktator yang dianggap bisa menjalankan kekuasaan dengan tegas dan bagaimana dia misalnya dalam upaya untuk menyelesaikan krisis atau misalnya pemberontakan atau bentuk kekerasan lain yang mengancam negara. Teman-teman sekalian, jadi diktator adalah seseorang yang diberi wewenang sebenarnya untuk memerintah negara dalam situasi darurat. Teman-teman sekalian, biasanya selama 6 bulan. Jadi bukan misalnya diktator seperti masa modern, misalnya begitu nanti kita membicarakan misalnya tentang bagaimana misalnya diktator terkenal pada masa modern itu, yaitu Hitler, yang nanti sebenarnya memang itu menimbulkan masalah kemanusiaan yang luar biasa. Teman-teman sekalian, jadi selama 6 bulan misalnya diberikan kesempatan dan dipilih malah salah seorang yang dianggap bisa menjalankan pemerintahan dengan tegas dan kemudian bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Baik misalnya ya ancaman dari luar atau misalnya dari dalam negeri atau misalnya dalam bentuk pemberontakan atau misalnya krisis ekonomi. Jadi dianggap perlu seseorang yang bisa mengatasi masalah itu dan itu sebenarnya kewenangan yang diberikan oleh katakanlah misalnya negara atau misalnya oleh pemerintahan atau penguasa. Teman-teman sekalian, jadi kita melihat sekarang bahwa tujuannya adalah mengatasi krisis seperti ancaman tadi saya katakan misalnya militer atau misalnya mengatasi pemberontakan. Jadi birokrasi diperlukan untuk mengambil putusan yang tegas dan cepat tanpa hambatan birokrasi. Ingat teman-teman, jadi yang tujuan utama adalah bagaimana misalnya ya seorang diktator bisa melakukan satu tugas tanpa harus berhadapan dengan birokrasi dan kemudian dia misalnya secara bebas bisa melakukan upaya untuk bisa mengatasi masalah yang lagi di hadapan negara. Pada masa Republik Romawi itu sebenarnya diktator resmi muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Teman-teman sekalian, jadi itu hal yang sampai sekarang sebenarnya istilah itu tetap digunakan dan kemudian misalnya pada masa itu ada raja yang pertama yang diberikan kewenangan untuk menjadi seorang diktator itu adalah Lucius Quintilius Cincinnatus pada abad atau pada 458 sebelum Masehi. Jadi suatu masa yang sebenarnya sudah sangat lama. Dan yang kedua sebenarnya dia juga diberikan lagi kesempatan untuk mengatasi masalah pada tahun 439 sebelum Masehi dan dia dikenal karena dia menyerahkan kekuasaan diktatornya begitu misalnya masalah terselesaikan. Jadi kita bisa melihat di sini kalau sekarang misalnya kita dihadapkan dan sering dianggap bahwa kita sekarang misalnya berada dalam satu pemerintahan diktator, itu beberapa orang mengatakan begitu. Tapi sebenarnya ada yang diberikan kewenangan untuk menjadi diktator seperti kita jelaskan tadi. Pada masa Romawi, dia justru setelah menyelesaikan masalah yang diminta pada dia untuk menyelesaikan masalah itu, dia selesai atasi dan kemudian dia mengundurkan diri. Saya pikir ini adalah satu sebenarnya konsep atau pemahaman yang cukup bagus tentang demokrasi, tentang apa yang kita sebut tadi dengan otoritarianisme itu, dan dia sebenarnya benar-benar melakukan ya tugas sebagai otoriter untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Romawi pada masa itu.
Dan yang kedua juga ada misalnya Julius Caesar, ya. Dia ditunjuk sebagai diktator selama 10 tahun. Jadi tadi kalau kita katakan misalnya, ya hanya pertama diberikan waktu untuk 5 bulan, dan kemudian kalau dia selesaikan dalam waktu 5 bulan, maka dia mengundurkan diri. Sementara pada Julius Caesar, ya ini juga masih diktator pada masa Romawi, tapi dia sudah mendekati sebenarnya pada masa 49 tahun lagi sebelum Masehi, dan kemudian dia juga sebenarnya tidak melakukan tugas itu dengan baik, ya, karena akhirnya sebenarnya dia mati karena dibunuh, karena dia dianggap sebenarnya tidak menjalankan tugas yang diberikan kepadanya itu secara tepat. Teman-teman sekalian, di dalam kehidupan kita selalu ada misalnya pemerintah yang misalnya melakukan tugasnya dengan baik, dan itu mendapat penghargaan yang luar biasa dari masyarakat. Tapi ada pemerintah, ya, atau penguasa yang melakukan bukan hanya misalnya dia sebagai si diktator, tapi bisa juga misalnya sebagai seorang koruptor, atau misalnya melakukan tugas-tugas yang tidak baik. Ada hal yang tidak perlu diragukan, pasti akan ada, ya, kisah yang akan diceritakan sepanjang masa tentang apa yang dia lakukan. Jadi sebaiknya sebenarnya seorang pemerintah itu adalah seorang yang bisa berlaku dengan bijaksana, bisa berlaku adil, bisa dengan jujur, tidak mementingkan keluarga atau misalnya kelompoknya. Ingat teman-teman semua, masalah-masalah yang seperti ini akan menjadikan, ingat, jangan waktu misalnya berkuasa merasa bisa melakukan apa saja dan melakukan itu, dan ini kemungkinan besar akan berakhir dengan suatu, ya, katakan misalnya akhir yang tidak menyenangkan. Teman-teman sekalian, jadi pada era modern, jadi kalau tadi kita misalnya sudah jelaskan bagaimana misalnya diktator itu, ya, muncul dan kemudian terjadi pada masa Yunani. Kemudian pada era modern sebenarnya banyak sekali terjadi diktator-diktator pada negara-negara yang ada di dunia. Jadi pada masa Hitler misalnya itu terkenal sekali dan sering sekali dianggap dia adalah sebenarnya sampai sekarang seorang diktator yang awalnya sebenarnya sebelum dia memerintah dia mau mengatakan bahwa dia ingin melakukan azazi demokrasi, tapi tiba-tiba saja dia berubah dan kemudian ingat pada masa dia terjadi Perang Dunia Kedua, dan pada Perang Dunia Kedua itu terjadi apa yang kita sebut misalnya dengan Holocaust, ya, jadi pembunuhan secara kejam sekitar 6 juta orang-orang Yahudi. Kemudian muncul apa yang kita kenal juga dengan istilah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Teman-teman sekalian, mungkin sudah pernah kita singgung sedikit ini tentang permasalahan genosida, dan itu sekarang justru sebenarnya secara internasional juga heboh sekali ketika misalnya dikatakan, ya, ada upaya untuk ICC meminta menangkap misalnya Perdana Menteri Israel dan juga misalnya Menteri Pertahanannya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita katakan tadi misalnya ada genosida, dan genosida itu sebenarnya satu tindakan yang sangat, ya, keji atau satu bentuk apa yang kita sebut sebagai kejahatan yang sifatnya internasional, dan kejahatan internasional itu justru yang sebenarnya diberikan hak untuk ICC untuk bisa misalnya melakukan, ya, penangkapan dan pengadilan terhadap orang-orang yang dianggap misalnya melakukan tindak kejahatan, perang, genosida, atau juga misalnya bentuk-bentuk kejahatan internasional lain. Teman-teman sekalian, kita akan coba untuk menjelaskan sebenarnya bentuk-bentuk kejahatan internasional itu, dan mudah-mudahan tidak begitu lama setelah ada penjelasan kita tentang, ya, apa yang kita sekarang bicarakan itu tentang diktator. Diktator itu biasanya juga melakukan satu tindakan yang sering sekali misalnya melakukan tindakan yang tidak manusiawi, melakukan pembunuhan, atau misalnya tipu muslihat yang benar-benar di luar kemanusiaan. Teman-teman sekalian, untuk tahap pertama kita membicarakan tentang permasalahan diktator itu, dan kemudian nanti mungkin kita bisa lanjutkan pada bagian kedua tentang, ya, lebih luas pembahasan tentang apa yang kita sebut tadi dan kita diskusikan tentang diktator. Selamat malam, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.